Hai semuanya, kenalin kami kelompok 10 dengan aku Muhammad Ridki. Di sini aku dan juga teman-temanku yaitu Alia dan Firman akan mecahin sebuah case nih. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu percakapan antara Alia dan Firman sebelum aku menjawab pertanyaan yang bakal diberikan. Wah, penasaran banget. Yuk kita lihat. Baiklah, Firman. Tadi pagi, kamu mengatakan bahwa kamu mempunyai sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadaku. Aku harap ini tidak terlalu serius. Aku tidak ingin akhir pekanku hancur. Ya, persoalannya penting. Tahukah Anda, di awal tahun ini saya diberi tugas untuk memperkirakan biaya pasca pembelian produk baru. Ini bukanlah tugas yang mudah. Ya, aku tahu. Itu sebabnya aku meminta departemen kami memberi kamu spesifikasi teknik pada produk baru. Hal-hal seperti umur komponen yang diharapkan. Produk baru yang Anda kembangkan ini bermasalah. Menurut laporan Anda, ada dua komponen yang akan menjadi usang dalam waktu sekitar 14 bulan. Menurut pengujian yang Anda jalankan, produk mulai berproduksi dengan kinerja di bawah standar selama bulan ke-13. Cukup lama untuk melewati garansi 12 bulan. Jadi, mengapa khawatir? Tidak ada biaya garansi yang harus kami tangani. Ya, tetapi pelanggan harus mengeluarkan biaya perbaikan yang besar, dan produk tersebut harus diperbaiki sekali lagi sebelum masa manfaatnya berakhir. Perkiraan biaya perbaikan, bila ditambahkan ke biaya siklus hidup normal, akan menempatkan biaya keseluruhan di atas biaya target. Menurut pedoman baru, kita harus membuang produk baru ini setidaknya menggunakan desainnya saat ini. Mungkin Anda dapat menemukan desain baru yang menghindari penggunaan kedua komponen ini atau menemukan cara agar komponen tersebut tidak terlalu tertekan sehingga dapat bertahan lebih lama. Dengar, Firman, aku tidak punya waktu atau anggaran untuk mendesain ulang produk ini. Aku harus memenuhi anggaran dan memenuhi tanggal produksi yang ditargetkan. Atau aku akan meminta manajer divisi untuk mengambil keputusan. Selain itu, kamu tahu bahwa aku melamar posisi manajemen teknik di kantor pusat. Jika proyek ini berjalan dengan baik, maka aku akan mendapatkan apa yang aku butuhkan untuk mengungguli pesaingku. Jika aku melakukan desain ulang, kesempatanku untuk mendapatkan pekerjaan itu hilang. Bantu aku dalam hal ini. Kamu tahu betapa berartinya kesempatan itu bagiku. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya harus mengajukan laporan biaya seumur hidup dan saya diharuskan menyediakan dokumentasi pendukung dari bagian pemasaran dan teknik. Ya, itu mudah untuk diselesaikan. Linda, insinyur yang menjalankan pengujian produk ini berhutang budi kepadaku. Aku akan memintanya mengulangi pengujian sehingga dapat menghasilkan periode keandalan komponen selama 24 bulan. Ini akan mengurangi setengah perkiraan biaya perbaikanmu. Apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi target biaya seumur hidup? Ya, tapi Hei, jangan khawatir. Jika aku memberitahu Linda bahwa aku akan mendorongnya menjadi kepala teknisi divisi, dia akan bekerja sama. Tidak ada keringat. Ini adalah hal yang hanya terjadi sekali saja. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu seorang pemain? Wah, menegangkan sekali percakapan mereka. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan. Ini adalah pertanyaan pertama. Berikut adalah tekanan yang dihadapi Firman. Di antaranya, Alia memanfaatkan hubungan persahabatannya dengan Firman untuk meminta menutupi masalah mengenai produk yang sedang dikembangkan. Apabila tidak membantunya, Firman takut hubungan persahabatannya akan hancur. Dan ini adalah beberapa tekanan-tekanan yang dihadapi Firman. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, adapun dalam permasalahan yang dihadapi Alia, Firman sebaiknya tidak menurutinya. Dikarenakan Firman harus memberikan prioritasnya kepada standar etis dan profesional daripada hubungan personalnya. Apabila Firman menuruti permintaan Alia, saat Firman ketahuan dalam mengubah data tersebut, maka hal ini akan mengancam Firman. Dan selanjutnya, jika saya adalah Firman, maka saya tidak akan menuruti permintaan Alia. Sebagai gantinya, saya akan menangani situasi dengan cara pertama, komunikasi, kedua, menjaga standar etika, dan ketiga, mencari solusi alternatif. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Untuk pertanyaan kedua, asumsikan Firman bekerja sama dengan Alia dan menutupi kekurangan desain. Standar perilaku etis apa yang dilanggar oleh akuntan manajemen? Standar perilaku etis yang dilanggar dalam kasus ini yaitu integrity, credibility,
objectivity, honesty, dan confidentiality. Dan untuk pertanyaan terakhir adalah sebagai berikut. Dalam situasi ini, Firman seharusnya mempertimbangkan tindakan etis serta profesional yang harus diambil. Hal yang harus dilakukan Firman adalah sebagai berikut. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Muhammad Riki, mewakili kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah akuntansi manajemen. Sampai jumpa lagi.